Dayu membawa buku cerita ke sekolah. Lani dan Siti mengamati isi buku. Membuka halaman-halaman buku, mengamati gambar-gambar di dalam buku. Mereka senang membaca buku cerita. Posisi membaca yang baik akan membuat tubuh kita sehat. Jadi anak-anak, jika kalian ingin melakukan aktivitas membaca, kalian pun harus melakukan hal yang sama ya, yaitu posisikan tubuh kalian dengan baik. Punggungnya tegak dan bukunya diletakkan di atas meja, sehingga pandangan mata tidak terlalu dekat. Dengan begitu, tubuh dan mata kita akan selalu sehat. Sekarang, bacalah dengan suara yang nyaring ya bagian-bagian buku ini. Lakukanlah berulang-ulang. B, U, K, U. Dibaca buku. J, U, D, U, L. Dibaca judul. G, A, M, B, A, R. Dibaca gambar. Nah, selanjutnya S, A, M, P, U, L. Dibaca sampul. H, A, L, A, M, A, N. Dibaca halaman. Selanjutnya L, E, M, B, A, R. Dibaca lembar. Nah, anak-anak, itulah bagian-bagian dari buku. Kalian harus bacanya secara berulang-ulang ya, agar keterampilan membaca kalian menjadi lebih baik lagi. Anak-anak, Siti semakin pandai membaca. Siti mengenal banyak kata. Kata terdiri dari suku kata. Sekarang, hitung. Siti membaca buku cerita. Buku cerita yang berjudul Si Putih Tak Mau Belajar. Bagaimana ceritanya? Apakah kalian penasaran? Ayo kita baca bersama-sama ya, buku cerita yang menceritakan tentang si putih tak mau belajar. Si putih tak mau belajar. Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar para binatang dengan sabar. Hanya si putih kelinci yang tidak ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Suatu hari, si putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si putih sedih karena tidak belajar membaca. Nah, anak-anak, jika kalian malas belajar membaca, maka kalian juga akan mengalami nasib yang sama. Kalian nantinya akan bisa tersesat karena tidak bisa membaca petunjuk jalan. Nah, oleh karena itu, mulai sekarang kalian rajin-rajinlah belajar membaca ya, supaya kalian menjadi pandai dan menjadi mahir dalam hal membaca. Nah, kemudian kalian jawab pertanyaan berikut ini ya. Siapa yang menjadi guru di hutan? Siapa yang tidak mau belajar membaca? Mengapa si putih tersesat? Nah, anak-anak tuliskan jawaban kalian di buku latihan kalian ya. Anak-anak membaca harus dilakukan setiap hari. Beni dan teman-teman belajar membaca pola. Perhatikan pola gambar berikut ini ya. Kalian lingkari pola yang kalian temukan. Pada gambar pertama, ada gambar bola-bola dengan aneka ukuran. Mulai dari ukuran yang kecil, sedang, dan besar. Nah, coba kalian lihat. Di sini polanya adalah mulai dari ukuran yang kecil, yang sedang, dan yang besar. Demikian juga untuk gambar bola yang berikutnya. Diawali dengan bola kecil, bola sedang, bola besar.
bola kecil, bola sedang, bola besar. Itulah yang dinamakan pola ya. Jadi, pola itu adalah sesuatu urutan gambar yang memang sama dengan urutan gambar yang berikutnya. Seperti itu ya. Nah, untuk yang kedua, kalian perhatikan ada tabung yang berwarna-warni. Diawali dengan tabung berwarna biru, merah, kuning. Biru, merah, kuning, dan biru, merah, kuning. Di sini berarti polanya adalah ditentukan dengan warna, yaitu tabung dengan warna biru, warna merah, dan warna kuning. Begitu seterusnya. Selanjutnya, pada gambar yang ketiga, ada tumpukan buku dan pensil. Nah, kalian perhatikan ya, setelah buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil. Nah, ini pun juga merupakan pola, yaitu pola jenis barang. Dan diikuti dengan pola jenis barang yang sama. Apakah kalian sudah memahami apa yang dimaksud dengan pola di sini? Jika kalian sudah dapat membedakan polanya, maka kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa untuk gambar pertama, gambar bola itu ada pola dengan perbedaan ukuran, yaitu dimulai dari ukuran yang kecil, yang sedang, dan yang besar. Yang kedua, ada pola dengan perbedaan warna ya, yaitu tabung berwarna biru, merah, dan kuning. Selanjutnya ada juga pola dengan perbedaan jenis benda, yaitu buku dan pensil. Nah, seperti itu anak-anak. Sekarang, agar kalian lebih paham, mari berlatih melengkapi pola di bawah ini. Pada gambar pertama, ada deretan bola-bola. Ukurannya mulai dari yang kecil, yang sedang, yang besar. Yang kecil, yang sedang, yang besar. Kemudian, di sini ada bagian yang kosong. Kalian harus tentukan apakah ini bola kecil, bola sedang, atau bola besar ya. Ya, tepat sekali. Ini adalah tempat untuk bola kecil. Seperti ini. Nah, berikutnya ada gambar tabung-tabung dengan beraneka warna. Diawali dengan tabung berwarna biru, merah, kuning. Biru, titik-titik, kuning. Biru, merah, titik-titik. Di sini ada dua tempat yang kosong. Coba kalian gambarkan. Seharusnya gambar tabung berwarna apakah untuk melengkapi pola gambar tabung berikut ini? Nah, selanjutnya ada gambar buku, pensil, titik-titik, pensil, buku, titik-titik. Nah, kalian juga harus tentukan nih, untuk mengisi bagian kosong ini, gambar apakah yang seharusnya ada? Kalian gambarkan ya. Selanjutnya, hitunglah benda-benda sesuai dengan pola ya. Tuliskan angkanya sesuai dengan jumlah benda. Untuk bola kecil, kalian temukan ada berapa buah. Dan untuk pensil juga kalian hitung ada berapa buah pensilnya. Lalu, untuk tabung yang berwarna biru, kalian juga harus hitung ya. Dan tuliskan jumlahnya ada berapa. Kalian bisa kerjakan latihan ini di buku tulis latihan kalian.